Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Imam Awaludin SEME selaku dosen Statistika Ekonomi kami, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sabila Khaira dengan NPM 22110111027 sebagai perwakilan dari kelompok 4 kelas Statistika Ekonomi C S1 Manajemen Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya presentasi mengenai pengolahan data yang telah terkumpul dari teman-teman satu kelas menggunakan data kuantitatif dan kualitatif berupa berat badan, nomor sepatu, lingkar pinggang, pengeluaran pulsa, rata-rata uang jajan, tinggal kos atau orang tua, dan penggunaan media sosial. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data kode 2 atau kuantitatif dengan pertanyaan mengenai berat badan dalam kilogram. Dapat kita lihat dari data yang sudah tersedia. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya kelas atau disebut dengan K menggunakan rumus 1 ditambah 3,322 dikali dengan log 26. Nah, teman-teman, sebagai informasi bahwa log 26 ini merupakan jumlah dari banyaknya data. Sehingga tertulis K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali dengan 1,41, yaitu sebagai hasil dari log 26. Kemudian hasilnya yaitu didapat 5,68 yang dapat kita bulatkan menjadi 5. Baik, kemudian selanjutnya yang kedua kita akan mencari rentang menggunakan rumus data terbesar dikurang dengan data terkecil, di mana data terbesar yaitu 95 dikurangi dengan data terkecil yaitu 40, sehingga mendapatkan hasil 55. Selanjutnya beralih ke yang C, mencari interval kelas atau I. Rumusnya yaitu XB atau data terbesar dikurangi dengan XK atau data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas atau K, sehingga I sama dengan 95 dikurangi dengan 40 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 11 yang dapat kita bulatkan menjadi 12. Oke, berikutnya D yaitu menentukan ujung bawah kelas interval pertama yaitu 12. Kemudian berikutnya kita beralih ke E. Dengan P sama dengan 12, maka kelas pertama adalah 40 sampai dengan 51, kelas 2 52 sampai dengan 63, kelas ketiga 64 sampai dengan 75, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas 40 sampai dengan 51 dengan frekuensi 6 dan dengan nilai tengah atau median 45,5 sebagai hasil dari 40 ditambah dengan 51 kemudian dibagi dengan 2. Selanjutnya ada batas bawah yaitu 40, batas atasnya 51, dan selanjutnya ada tepi bawah yang didapat dari batas bawah dikurangi dengan 0,5 yaitu hasilnya 39,5. Kemudian ada tepi atas yang didapat dari batas atas ditambah dengan 0,5 yang hasilnya 51,5. Selanjutnya ada FK yang didapat dari frekuensi pertama yaitu 6. Kemudian ada FKR yang didapat dari FK dibagi dengan N kemudian dikali dengan 100, di mana 6 dibagi 26 dikali dengan 100 hasilnya yaitu 23,07. Selanjutnya ada FL yang didapat dari frekuensi, tetapi jumlah frekuensi ini dimasukkan dan diletakkan di kolom awal. Kemudian ada FLR yang didapat dari sama seperti sebelumnya yaitu FL dibagi dengan jumlah kemudian dikali dengan 100 yang hasilnya adalah 100,00. Next kita beralih ke kelas kedua yaitu 52 sampai dengan 63 dengan frekuensi sebanyak 11 dan nilai tengah atau mediannya 57,5 menggunakan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu 52 ditambah dengan 63 kemudian dibagi dengan 2. Kemudian batas bawahnya itu 52, batas atas 63, tepi bawah 51,5, tepi atasnya 63,5, FK-nya 17. Yang FK ini merupakan frekuensi pertama ditambah dengan frekuensi kedua. Selanjutnya ada FKR yaitu 65,38, ada FL yaitu 20 di mana FL ini
merupakan 26 dikurang frekuensi pertamanya yaitu 6 dan FLR-nya yaitu 76,92. Kemudian ada kelas ketiga yaitu 64 sampai dengan 75 dengan frekuensi sebanyak 6, median 69,5, batas bawah 64, batas atas 75, tepi bawah 63,5, tepi atas 75,5, FK 23, FKR 88,46, FL 9, dan FLR 34,61. Selanjutnya kelas keempat yaitu 76 sampai dengan 87 dengan frekuensi sebanyak 2, di mana memiliki median sebanyak 81,5, batas bawah 76, batas atas 87, tepi bawah 75, tepi atas 87,5, FK 25, FKR 96,15, FL 3, dan FLR 11,53. Dan kelas kelima yaitu 88 sampai dengan 99 dengan frekuensi 1, median 93,5, batas bawah 88, batas atas 99, tepi bawah 87,5, tepi atas 99,56, FK-nya 26, FKR 100,00, FL1 dan FLR-nya 3,84. Sehingga jumlah dari frekuensi itu sebanyak 26. Selanjutnya kita beralih pada diagram batang atau yang disebut dengan histogram. Nah, pada gambar yang telah disajikan, kelas 40 sampai dengan 51 itu memiliki frekuensi sebanyak 6. Kemudian pada gambar kelas 52 sampai 63 menunjukkan frekuensi sebanyak 11. Selanjutnya pada gambar kelas 64 sampai dengan 75 itu memiliki frekuensi sebanyak 6. Selanjutnya pada gambar kelas 76 sampai dengan 87 memiliki frekuensi sebanyak 2, dan pada gambar kelas 88 sampai dengan 99 itu memiliki frekuensi sebanyak 1. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Claudia dengan NPM 2211011041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan data kode 2 atau kuantitatif dengan pertanyaan nomor sepatu. Jadi di sini sudah ada datanya. Kemudian langkah pertama yaitu adalah kita mencari banyaknya kelas dengan lambang K, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,322 dikali dengan log 26. Nah, log 26nya ini adalah jumlah dari banyaknya data. Jadi, K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali dengan 1,41, yaitu hasil dari log 26. Kemudian, hasilnya adalah 5,68 yang kemudian kita bulatkan menjadi 5. Kemudian yang B, kita mencari rentang dengan rumus data terbesar dikurang dengan data terkecil, yaitu 44 dikurang dengan 37. Hasilnya adalah 7. Kemudian yang C, kita mencari interval kelas dengan lambang I, yaitu data terbesar dikurang dengan data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas, yaitu I sama dengan 44 dikurang dengan 37 dibagi dengan 5, yaitu hasilnya adalah 1,4 yang kemudian kita bulatkan menjadi 2. Kemudian yang D, kita mencari ujung bawah kelas interval pertama, yaitu 36. Selanjutnya adalah E, dengan P sama dengan 2, maka kelas pertama adalah 36 sampai dengan 37, kelas kedua 38 sampai dengan 39, kelas ketiga 40 sampai dengan 41, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama ada kelas 36 sampai dengan 37 dengan frekuensi 3 dengan nilai tengah yaitu 36,5 yang didapat dari 36 ditambah 37 dibagi dengan 2. Kemudian ada batas bawahnya 36, batas atasnya 37, kemudian ada tepi bawah yaitu didapat dari batas bawah dikurang dengan 0,5 yaitu hasilnya 35,5. Dan selanjutnya ada tepi atas didapat dari batas atas ditambah 0,5 yang hasilnya 37,5. Selanjutnya adalah FK. FK didapat dari frekuensi yang pertama yaitu 3. Kemudian ada FKR di mana
FK dibagi dengan jumlah atau N, kemudian dikali dengan 100%, di mana 3 dibagi dengan 26 dikali dengan 100%, yang hasilnya adalah 11,58 untuk FKR-nya. Kemudian ada FL. FL didapat dari frekuensi, tetapi jumlahnya dimasukkan dan ditaruh di kolom yang pertama. Dan FLR itu didapat sama seperti tadi, yaitu dari FL dibagi dengan jumlah, kemudian dikali dengan 100%, yang hasilnya adalah 100,00. Selanjutnya adalah kelas yang kedua, yaitu 38 sampai dengan 39 dengan frekuensi 4, kemudian dengan nilai tengahnya 38,5. Yang sama caranya seperti kita mencari tadi, yaitu 38 ditambah dengan 39 kemudian dibagi dengan 2. Kemudian ada batas bawahnya 38, batas atasnya 39, tepi bawahnya 37,5, tepi atasnya 39,5, FK-nya adalah 7, yaitu dari frekuensi yang pertama ditambah dengan frekuensi yang kedua. Kemudian ada FKR, yaitu 26,92, kemudian ada FL, yaitu 23, yaitu dari 26 dikurang dengan frekuensi yang pertama, yaitu 3. Kemudian ada FLR, yaitu 76,92. Kemudian selanjutnya adalah kelas yang ketiga, yaitu 40 sampai dengan 41. Dengan frekuensi 7, nilai tengahnya 40,5, batas bawahnya 40, batas atas 41, tepi bawah 39,5, tepi atas 41,5, dengan FK-nya 14, kemudian FKR-nya 53,84, kemudian ada FL-nya 19 dan FLR-nya 34,61. Kemudian ada kelas yang keempat, yaitu 42 sampai dengan 43 dengan frekuensi 10, dengan nilai tengahnya 42,5, batas bawahnya 42, batas atasnya 43, kemudian tepi bawahnya ada 41,5, tepi atasnya 43,5, FK-nya 24, FKR-nya 92,30, FL-nya 12, FLR-nya 11,53. Kemudian ada kelas yang terakhir, yaitu 44 sampai dengan 45, di mana frekuensinya itu 2, nilai tengahnya 44,5, batas bawahnya 44, batas atasnya 45, tepi bawahnya 43,5, tepi atasnya 45,5, FK-nya 26, kemudian FKR-nya 100,00, FL-nya 2, dan FLR-nya 3,84. Jadi caranya sama, yaitu dimana mencari nilai tengah, kelasnya ditambah, kemudian dibagi 2, batas bawah, batas atas tinggal kita lihat saja. Kemudian tepi bawah, tepi atas. Kalau tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Kemudian ada FK dan FKR, itu kita lihat dari frekuensi, FL dan FLR kita lihat dari frekuensi. Tetapi kalau FKR dan FLR dimana dibagi dengan N atau jumlah, kemudian dikali dengan 100%. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya adalah kita membuat histogram atau diagram batang. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, kelas 36 sampai dengan 37 memiliki frekuensi 3. Kemudian kelas 38 sampai dengan 39 dalam gambar tersebut memiliki frekuensi 4. Kemudian kelas 40 sampai dengan 41 memiliki frekuensi 7. Kemudian kelas 42 sampai dengan 43 memiliki frekuensi 10. Dan yang terakhir adalah kelas 44 sampai dengan 45 memiliki frekuensi 2. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Paskar Ramadan dengan ujung NPM 091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data lingkar pinggang. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya juga cara menghitungnya, tetapi saya akan mereview ulang pada bagian saya. Di sini kalian bisa lihat ada tabel 26 mahasiswa yang telah mengisi data lingkar pinggangnya masing-masing. Nah, dari data ini bisa kita peroleh banyaknya kelas, kemudian rentang, interval kelas, dan panjang kelas. Oke, pertama untuk banyaknya kelas, itu kalian bisa peroleh dari 1 ditambah 3,322,
Kemudian dikali logaritma dari N, yaitu N itu banyak data ya. Sedangkan data di sini tuh ada sekitar 25. Jadi kita isi N-nya 25. Berarti 1 tambah 3,322 dikali logaritma dari 25. Maksudnya logaritma dari 25 yaitu 1,41. Hasilnya 5,6 kita bulatkan jadi 5. Kemudian rentang. Rentang kalian bisa peroleh dari data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kebetulan di sini data terbesarnya itu 115 dan data terkecilnya adalah 25. Jadi kalian langsung kurang aja 115 dikurang 25 yaitu 90. Kemudian lanjut ke interval kelas. Interval kelas ini kita bisa dapatkan dari data terbesar dikurang data terkecil kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi udah kita peroleh data terbesar dikurang data terkecilnya adalah 90. 90 dibagi 5 sama dengan 18. 18 ini akan kita buatkan ke 19. Kemudian ujung bawah kelas interval pertama. Nah, ujung bawah kelas interval pertama ini kalian bisa hitung sendiri ya. Hitung sendiri aja. Itu hasilnya itu 25 gitu. Dan panjang kelasnya itu sama dengan 19. Panjang kelasnya dapat dari mana? Ya dapat dari tadi interval kelasnya. Oke. Kemudian kelas pertamanya adalah 25 sampai 43. Kemudian kelas keduanya 44 sampai 62, kelas ketiganya 63 sampai 81 dan seterusnya. Nah, setelah menghitung interval kelas, panjang kelas dan banyaknya kelas dan lain-lain itu, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Telah diketahui ya, tadi kita telah menghitung banyaknya kelas ada 5, yaitu kelas pertama itu di antara 25 sampai 43. Kemudian kelas kedua 44 sampai 62 dan seterusnya. Setelah kita menghitung itu batas bawah dan batas atasnya, kita bisa memasukkan data-data tersebut ya ke dalam kelas-kelas ini, masing-masing kelas ya, sesuai dengan data tadi. Di sini kita bisa lihat di kelas pertama itu ada 7 orang, kelas kedua ada 1 orang, kelas ketiga ada 10 orang dan seterusnya, dan jumlah totalnya itu ada 25 orang. Tadi ya, sesuai dengan banyaknya N yaitu 25. Kemudian dapat kita peroleh juga median. Ya, median itu kita dapatkan dengan cara menghitung batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi 2. Contohnya pada kelas pertama 25 tambah 43 kemudian dibagi 2, itu hasilnya adalah 34. Dan untuk menghitung ke bawahnya ini kalian tidak perlu menghitung lagi ya 44 tambah 62 terus dibagi 2, itu nggak usah. Kalian cuma tinggal tambahin panjang kelasnya. Tadi kita lihat ya, panjang kelas itu adalah 19. 34 tambah 19 itu 53. 53 tambah 19 72. 72 tambah 19 91 dan seterusnya sampai kelas ke 5. Itu cara cepatnya guys. Kemudian dari itu kita sudah menentukan ya batas bawah dan batas atasnya. Kemudian ada TB dan TA. TB dan TA itu ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah kita bisa dapatkan dari batas bawah dikurang 0,5 dan tepi atas tuh kita bisa peroleh dari batas atas ditambah 0,5. Contohnya pada kelas pertama ini batas bawahnya kan 25. Kalian tinggal dikurang 0,5 aja untuk mendapatkan tepi bawahnya. Dan untuk tepi atasnya kalian bisa peroleh dari batas atasnya kelas pertama kan 43 ditambah 0,5 yaitu 43,5. Jadi gitu seterusnya kalian bisa hitung sendiri. Kemudian untuk FK atau frekuensi kurang dari ya. Frekuensi yang kurang dari 25 sampai 43 atau kelas pertama ya. Itu ada 7. Kemudian cara menghitungnya itu kalian bisa lihat dari frekuensi ini ya. Frekuensi yang pertama ini. Kalian bisa langsung tambahin aja kan kelas pertama 7. Kemudian ditambah kelas kedua ada 1 kan frekuensinya. Jadi 8. 8 tambah 10 jadi 18. Kemudian 18 tambah 6 jadi 24. Kemudian tambah 1 jadi 25. Gitu deh. Lanjut ke FL ya. FL itu adalah kebalikannya dari FK. Kalau dari saya sendiri ya cara menghafalnya. Jadi kalau FL itu dikurang. Jadi yang tadinya N-nya itu kan 25, jadi kalian taruh atas N-nya 25 jumlah totalnya. Kemudian dikurang frekuensi pertama. Frekuensi kelas pertama kan 7 yaitu jadi 18. Kemudian dikurang frekuensi kelas kedua dan seterusnya ya. Jadi 7 kan 18 kurang 1 17 kurang 10 7 dan 7 kurang 6 sama 1. Oke, yang terakhir ada FKR dan FLR. FKR dan FLR ini hampir mirip. Kalau FKR itu cara menghitungnya adalah FK
per N atau banyaknya data dikali 100. Dan kalau FLR itu kalian bisa peroleh dari FL-nya, kemudian FL per N atau banyaknya data dikali 100 juga. Misalnya FK dari kelas pertama ya, maksudnya FK dari kelas pertama. FK-nya kan 7, kemudian banyak datanya itu 25. Nah, berarti cara ngitungnya itu 7 per 25 dikali 100. Hasilnya adalah 28,00 atau 28%. Kemudian dengan FLR-nya, kelas pertama kan FL-nya 25, kemudian ya kalian langsung aja 25 bagi 25, terus kali 100, hasilnya 100%. Begitu seterusnya, dan kita akan lanjut ke grafik batangnya. Oke, jadi ini adalah histogram dari atau diagram batang dari lingkar pinggang ya. Data lingkar pinggang yang tadi telah kita hitung. Yang sumbu X ini menunjukkan tentang batas bawah dan batas atas kelasnya ya. Kan ada 5 kelas, berarti ada 5 batang ya. Dan sumbu Y-nya ini menentukan frekuensinya ya, atau jumlah dalam kelasnya masing-masing. Untuk kelas pertama ada 7, untuk kelas kedua ada 1, dan untuk kelas 3 ada 10, dan seterusnya. Dan ini kalian bisa dapatkan dari tabel yang tadi ya, tabel frekuensi dan tabel kelasnya. Nama saya Muhammad Iksan Al-Hakim dengan akhiran NPM 015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini sekarang ada data kode 2 rata-rata pengeluaran pulsa per bulan dalam rupiah, metode kuantitatif. Nah, terlihat data di sini sebanyak 26 data mahasiswa, ada berbagai macam pengeluaran rata-rata pulsa mereka. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya kelas, yaitu cara menghitung kelasnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 26. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,322 kali 1,41 itu dari hasil log 26. Jadi hasilnya 5,68 kita bulatkan menjadi 5. Selanjutnya kita menghitung rentang. Cara menghitung rentang di sini yaitu dengan cara data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Di sini data terbesarnya yaitu 500. Data terkecilnya 0. Jadi kita kurangi 500 kurang 0, hasilnya 500. Lalu menghitung interval kelas. Caranya rumusnya yaitu I sama dengan XB atau XK. XB itu data terbesar dan XK itu data terkecil. Dibagi K. K itu kelas ya. Jadi 500 dikurang 0 dibagi 5 hasilnya 100. Di sini 100 ini kita bulatkan menjadi 101 agar lebih mudah menghitung ke distribusi frekuensinya. Lalu ujung bawah kelas interval pertamanya ialah 0 ya, karena dia yang paling kecil. Lalu dengan P 0 maka kelas pertama adalah 0 sampai 100, kelas kedua 101 sampai 201, kelas ketiga 202 sampai 302 dan seterusnya. Lalu di sini ada distribusi frekuensinya. Ya, kelas dari yang 0 sampai 100 itu yang mencakupnya ada 18. Jadi 18 itu kita masukkan ke dalam frekuensi. Nah, di sini ada M. M itu adalah median atau nilai tengah yang bagaimana hasil 0 dari kelas itu kita jumlahkan lalu dibagi 2. 0 ditambah 100 dibagi 2 hasilnya sama dengan 50. Nah, di situ selanjutnya di sebelah median atau nilai tengah ada BB, BA, TB, TA, FK, FKR, FL, dan FLR. Itu kita akan menjelaskan BB itu adalah batas bawah, di mana batas bawah kelas itu 0 paling terendahnya di data ke-1, lalu batas atasnya adalah 100 untuk data ke-1, dan selanjutnya untuk data ke selanjutnya. Lalu ada TB. TB itu tepi bawah. Nah, di sini kenapa 0,5 minus 0,5? Jadi cara menghitung TB atau tepi bawah adalah 0 dikurangi dengan kelas itu dikurangi 0,5. Jadi di sini tepi bawahnya itu 0 kita kurangi 0,5 jadi hasilnya minus 0,5. Lalu ada TA tepi atas. Nah, rumusnya ini berkebalikan dengan TB. Kalau TB kan dikurang, kalau TA kita tambahnya 0,5 seperti tadi. Jadi di kelas itu 100, di TA-nya kita tambahkan 0,5 jadi 100,5. Nah, selanjutnya ada FK. Nah, FK itu kita ambil dari penjumlahan frekuensi.
Jadi kita ambil data pertamanya adalah 18. Selanjutnya 24 itu kenapa 24? Karena kita ambil dari 18 ditambah 6. Data pertama ditambah data kedua itu hasilnya 24. Nah, begitu. Dan seterusnya. Lalu ada FKR. Nah, FKR ini adalah penjumlahan dari jumlah frekuensi dibagi dengan FK, frekuensi kumulatif, lalu dikali dengan 100, itu hasilnya 69,23 dan seterusnya. Nah, dari FL ini kita juga sama dengan, tapi ini berkebalikan dengan frekuensi kumulatif ya. Kita ambil jumlah frekuensi, kita taruh di data paling atas. Lalu kenapa data kedua ya 8 di sini? Karena 26 dikurangi dengan 24 dari frekuensi kumulatif hasilnya 8. Frekuensi FL dikurang FK 18 hasilnya 8. Itu data kedua dari FL, kita kurangi dan seterusnya. Lalu ada FLR. Jadi FLR itu kita ambil dari FKR yang data pertama 100. Lalu 100 kita kurangi dengan data pertama FKR. 100 dikurang 69,23 hasilnya 30,76 dan seterusnya sampai data terakhir. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa histogram atau diagram batang rata-rata pengeluaran pulsa per bulan dalam rupiah, yaitu yang paling banyak kelasnya atau frekuensinya ialah dari 0 sampai 100 itu sebanyak 18. Lalu di data selanjutnya dari 101 sampai 201 itu sampai 6 frekuensinya atau 6 orang yang ada di dalam kelas tersebut. Data ketiga dari 202 sampai 302 yaitu adalah 1. Lalu di sini ada 303 sampai 403. Data keempat itu tidak ada sama sekali frekuensinya atau tidak ada sama sekali yang mencakupi di dalamnya. Dan data terakhir 405 sampai 504 itu 1. Baiklah, terima kasih. Data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kemudian ada data rata-rata uang jajan per bulan. Nah, di sini ada tabel ya yang berisikan data 26 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner. Kemudian dari data ini kita bisa peroleh yaitu 1 banyaknya kelas, kedua ada rentang, ketiga ada interval kelas, dan ada panjang kelas. Mungkin telah diketahui ya cara-caranya, tapi kita bakal bahas ulang di sini. Banyak kelas itu kita bisa peroleh dari 1 tambah 3,322 dikali logaritma dari banyaknya data. Kebetulan di sini banyak datanya ada 26, maka dari logaritma 26 kita hitung saja 1 tambah 3,332 dikali logaritma dari 26 itu 1,41, hasilnya 5,7, kemudian kita bulatkan jadi 5. Kemudian rentang kita peroleh dari data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya di sini berapa? 3000 dikurang 50, hasilnya 2950. Kemudian interval kelas tadi adalah data terbesar dikurang data terkecil kemudian dibagi banyaknya kelas. Tadi kita peroleh ya data terbesar dikurang data terkecilnya yaitu 2950, tinggal dibagi banyaknya kelas dibagi 5. Hasilnya adalah 591. Nah, setelah mengetahui panjang kelas, interval kelas, rentang dan lain-lain, baik lagi kita akan membuat distribusi frekuensinya. Kita sudah mengetahui bahwa banyaknya kelas ada 5. Jadi akan kita bagi 5 kelas. Kelas pertama itu intervalnya 50 sampai 640. Kemudian kelas kedua itu 641 sampai 1231. Begitu seterusnya hingga kelas kelima. Dan kita akan kelompokkan data mahasiswa tadi ke dalam kelas-kelas ini ya. Dan ini sudah dihitung, yang kelas pertama itu ada 15 orang, kelas kedua 8 orang, kelas ketiga sampai kelas 5 itu 1 orang per kelasnya. Kemudian kita akan menghitung median ya. Median itu bisa kita dapat dari 50 tambah 640 dibagi 2. Atau dalam rumus itu kita sebut batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi dengan 2. Begitu untuk menghitung mediannya, dan seterusnya kita akan menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu sebelah kiri yang 50
batas atas itu yang kanan, yang 640. Begitu juga untuk kelas 2 dan seterusnya. Batas bawah itu yang kiri, batas atas itu yang kanan. Kemudian untuk TB dan TA atau tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu kita diperoleh dari batas bawah. Batas bawah itu yang kiri tadi ya, dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas itu kita peroleh dari batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau TB itu dikurang 0,5, kalau TA ditambah 0,5. Oke, kita beri contoh pada kelas pertama. Kelas pertama itu BB-nya itu 50. Terus kita kurang 0,5, kita langsung dapat TB-nya yaitu 49,5. Begitu juga dengan TA-nya. Kan ini batas atasnya 640, kalian tambah aja 0,5. Ntar kalian langsung dapat TA-nya yaitu 640,5. Kemudian FK kita dapatkan dari frekuensi kelas pertama sampai ditambah terus sampai kelas terakhir. Misalnya kelas pertama itu 15 frekuensinya. Kalian tulis 15 di kolom pertama. Kemudian untuk kolom kedua itu kalian tambah di frekuensi ini yang kelas kedua yang 8. Maka 15 tambah 8 sama dengan 23. Begitu seterusnya. 23 tambah 1 24. 24 tambah 1 25. Sampai 25 tambah 1 26. Ya, lanjut ke FL ya. FL itu kebalikannya dari FK. Kalau FK ditambah, FL dikurang. Kan nih banyak datanya ada 26. Nah, 26 itu bakal kita taruh ke kelas pertama, ke kolom yang paling atas. Kemudian 26 itu akan dikurang dengan kelas pertama, frekuensi pertama ini. Kan frekuensi kelas pertama kan 15. Jadi 26 kurang 15 sama dengan 11. Kemudian dikurang kelas kedua. 11 kurang 8 sama dengan 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Seterusnya hingga kelas ke-5. Kemudian untuk FKR dan FLR. FKR dan FLR di sini caranya sama. Tapi bedanya itu kalau FKR itu berhubungan dengan FK, kalau FLR itu berhubungan dengan FL. FKR dulu ya. FKR itu rumusnya tuh FK per N itu banyak data dikali 100. Sedangkan FLR itu FL dibagi N dikali 100. Misal contoh nih, kelas kedua. Kelas kedua kan itu kan FK-nya 23. Jadi cara ngitungnya 23 per 26. 26 kan banyak data kan. Terus dikali 100. Hasilnya sama dengan 88,46. Kemudian FL-nya kan kelas kedua kan 11 nih. 11 per 26 dikali 100. Hasilnya 42,30. Jadi gitu. Kalau FKR itu berhubungan dengan FK, kalau FLR berhubungan dengan FL. Baiklah, lanjut ke histogram dari rata-rata uang jajan per bulan. Di kelas pertama 50.000 sampai 640.000. Itu ada di angka 15. Kemudian untuk kelas kedua 641.000 sampai 1.231.000 itu ada di angka 8 orang. Kemudian untuk kelas 3, 4, dan 5 itu sama-sama di angka 1. Nah, untuk yang belum tahu, sumbu X di sini menentukan kelasnya ya. Kan kelas itu ada 5, jadi ada 5 batang di sini. Kemudian sumbu Y-nya itu menunjukkan tentang frekuensinya. Jadi frekuensi kelas pertama itu ada 15, frekuensi kelas kedua itu ada 8, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke data kode 1 yaitu kualitatif dengan pertanyaan apakah tinggal dengan orang tua atau kos. Jadi terdapat 17 mahasiswa yang tinggal dengan orang tua, kemudian ada 8 mahasiswa yang kos dan ada 1 lainnya yaitu tinggal dengan kakaknya. Jadi kita dapat melihat pada pie chart yaitu di mana warna hijau mendominasi yaitu untuk kategori tinggal dengan orang tua. Kemudian ada warna oranye yaitu untuk kategori yang kos dan ada yang 1 lainnya yaitu kita dapat melihat pada pie chart warna merah itu yang untuk kategori lainnya yaitu tinggal dengan kakaknya. Baiklah, di sini selanjutnya yaitu rata-rata penggunaan medsos per minggu. Nah, di sini dapat kita lihat banyaknya data itu ada 26. Yang kita lakukan seperti sebelumnya yaitu menghitung banyak kelas.
dengan cara kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,41 atau log 26, hasilnya 5,7 dan kita bulatkan menjadi 5. Lalu kita menghitung rentang. Seperti sebelumnya, data besar dikurang data kecil. Data besar di sini yaitu 84 dan data kecilnya yaitu 81, dan 84 dikurang 1 hasilnya 83. Lalu kita menghitung interval kelas, yaitu I sama dengan data besar atau XB dikurang data kecil atau XK dibagi K kelasnya. Jadi 84 dikurang 1 dibagi 5 hasilnya 16,6. Kita bulatkan menjadi 17. Seterusnya ada ujung bawah kelas interval pertama itu 1. Lalu dengan P-nya 17, maka kelas pertama adalah 1 sampai 17. Kelas kedua 18 sampai 34, kelas ketiga 35 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi. Seperti biasa, kelas yang 1 sampai 17 itu mencakup ada 9. Jadi frekuensinya kita tulis 9. Lalu median atau nilai tengah kita carinya dengan di kelas itu 1 ditambah 17 dibagi 2 hasilnya 9. Selanjutnya ada BB, BA, DB, TA, FK, FL, FKR, dan FLR. Nah, kalau BB itu kita mengambil batas bawah atau nilai paling bawah dari kelas itu berapa? Itu 1. Kalau BA itu nilai batas atasnya yang paling tinggi itu berapa? Kita lihat dari data ke 1. Itu 17. Lalu tepi bawah. Tepi bawah itu caranya batas bawah dikurangi 0,5. Di sini batas bawahnya 1, jadi kita dikurangi 0,5, hasilnya 0,5 dan seterusnya untuk data selanjutnya. Lalu ada TA. TA itu tepi atas. Cara mencarinya batas atas ditambahi 0,5. Jadi hasilnya 17,5 dan seterusnya untuk data selanjutnya. Di sini selanjutnya ada FK, frekuensi kumulatif. Cara mencarinya itu kita ambil dari frekuensi yang data pertama, yaitu masukkan ke data pertamanya 9. Untuk mencari data keduanya itu dengan cara frekuensi kumulatif yang data pertama ditambahkan dengan frekuensi data kedua yaitu 10. Jadinya 19 dan seterusnya ditambahi begitu. Lalu ada FKR. Di sini FKR itu jumlah dari frekuensi dibagi frekuensi kumulatif dikali dengan 100%. Hasilnya 34,61 dan selanjutnya. Lalu di sini ada FL. FL ini kita ambil dari jumlah frekuensi untuk pertamanya. Lalu yang keduanya kita kurangi dengan frekuensinya. 26 kurang 9. Hasilnya 17. Lalu 17 dikurang 10 hasilnya 7. Begitu. Itu kebalikan dari frekuensi kumulatif. Lalu ada FLR. Di sini FLR itu kita mengambil dari FKR yang 100. Itu 100 itu dikurangi dengan FKR data pertama yaitu 34,61, hasilnya 65,38. Ini bisa kita lihat bahwa histogram atau ini batang rata-rata penggunaan message per minggu kelas atau yang memenuhi dari 1 sampai 17 itu terdapat 9 atau 9 orang. Lalu ada dari 18 sampai 34 itu ada 10. 35 sampai 51 itu ada di urutan kedua atau frekuensi 2 orang. Lalu selanjutnya 52 sampai 68 itu ada di 1 orang. Dan terakhir ada 69 sampai 85 itu terdapat di frekuensi keempat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Dan kami memohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.